Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, saudara. Ketemu lagi dalam mata kuliah pengorganisasian. Kita kali ini ada di pertemuan ketujuh. Materi hari ini adalah tentang konsep dasar dari pengorganisasian. Baik, kita mulai, saudara. Jadi, pengorganisasian dan struktur organisasi setelah beberapa pertemuan sebelumnya, saudara sudah mempelajari tentang makna dari kata organisasi itu sendiri, yaitu tentang proses pengorganisasian, yaitu cara di mana kegiatan organisasi itu dialokasikan dan ditugaskan kepada para anggotanya. Nah, ini menandakan adanya suatu lembaga atau kelompok fungsional dari suatu organisasi. Nah, di dalam kata pengorganisasian itu ada makna, ada proses penyusunan struktur organisasi ya, di mana proses penyusunan struktur itu disesuaikan dengan tujuan organisasi, sumber daya, dan lingkungan. Nah, saudara, di dalam konsep pengorganisasian itu ada makna pengelompokan kegiatan kerja, supaya kegiatan yang sejenis bisa saling berhubungan dan bisa saling berkoordinasi untuk dikerjakan bersama. Jadi aspek utama dalam penyusunan struktur organisasi itu ada departementalisasi dan ada pembagian kerja. Adapun bentuk dari departementalisasi itu sebetulnya bermacam-macam ya, tergantung dari fungsinya. Yang pertama bisa dilihat dari fungsi pemasaran, mungkin akuntansi, produksi, dan keuangan atau produk dan jasa. Atau bisa juga dibagi berdasarkan wilayah atau pelanggan atau juga proses dan peralatan, bisa juga waktu dan pelayanan. Nah, saudara, untuk pembagian kerja itu dimaksudkan adanya, jadi dalam hal pengorganisasian itu juga harus ada pembagian kerja, di mana pembagian kerja itu memerinci tugas pekerjaan, supaya tiap individu itu bertanggung jawab dan bisa melaksanakan sesuai dengan kegiatan yang memang harus dikerjakan. Nah ini, jadi pembagian tugas itu tujuannya supaya tiap individu yang ada di organisasi itu bisa bertanggung jawab. Kemudian kedua aspek, jadi dalam hal ini untuk dasar-dasar proses pengorganisasian itu adalah yang pertama tadi adalah departemen atau departementalisasi dan pembagian kerja. Jadi pembagian kerja dan departementalisasi itu tujuannya adalah supaya organisasi itu bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, untuk pengertian pengorganisasian itu sendiri ada beberapa hal ya yang memang bisa saudara pahami ya, yang memang bisa dipahami. Jadi dalam hal ini mempunyai beberapa makna ya. Jadi yang pertama itu menunjukkan hal tentang bagaimana cara manajemen merancang struktur formal untuk menggunakan sumber daya supaya lebih efektif dan bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatannya. Nah, kemudian juga menunjukkan adanya hubungan antara fungsi-fungsi jabatan-jabatan tugas para karyawan atau juga bagaimana cara manajer membagi lebih lanjut tugas yang harus dilaksanakan dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, itu saudara istilah atau pemahaman-pemahaman yang ada, makna-makna yang ada dalam pengertian pengorganisasian. Jadi dalam hal ini ketika kita membicarakan tentang proses pengorganisasian, itu ada 3 langkah prosedur. Yang pertama, memerinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan, pembagian beban kerja, pengadaan dan pengembangan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan para anggota organisasi. Jadi saudara, untuk proses organisasi ini pastinya harus ditunjang oleh adanya struktur organisasi. Jadi, struktur organisasi ini adalah desain tentang bagaimana bentuk dari organisasi itu sendiri. Jadi, struktur organisasi itu bisa didefinisikan sebagai mekanisme formal di mana
organisasi itu dikelola. Untuk struktur organisasi itu sendiri ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu ada spesialisasi kerja, ada standarisasi, ada koordinasi, ada sentralisasi, dan ada ukuran satuan kerja. Jadi di dalam struktur organisasi ada hal-hal ini. Ada spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam membuat keputusan, kemudian ada satuan kerja. Nah, faktor yang menentukan apa sih yang harus dipertimbangkan dalam membuat atau merancang struktur organisasi? Satu, strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, teknologi. Kemudian ketiga adalah anggota atau sumber daya manusia ya yang dipunyai oleh organisasi tersebut. Kemudian ukuran organisasi, apakah organisasinya kecil, menengah, atau besar. Nah, dalam hal ini tadi sudah disampaikan ada pembagian kerja ya. Jadi pembagian kerja itu adalah kelompok 2 atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan untuk mencapai hasil yang lebih ya, yang lebih itu jadi kalau orang itu bekerja sama itu hasilnya akan lebih bagus jika dikerjakan oleh hanya perorangan. Nah, konsep ini disebut dengan sinergi. Di dalam pengorganisasian konsep ini disebut dengan sinergi. Yang dasar untuk pengorganisasian adalah prinsip pembagian kerja atau division of labor yang memungkinkan sinergi terjadi. Jadi supaya pembagian kerja itu bisa terjadi, bisa berkolaborasi dengan harmonis, maka harus ada sinergi di dalamnya. Nah, untuk bagian organisasi itu sendiri sebetulnya seorang manajer itu bisa membuat ya memperlihatkan dengan cara menunjukkan fungsi-fungsinya, departemen-departemennya, posisi-posisi organisasi dan bagaimana hubungan di antara bagian-bagian tersebut. Nah, ini dari bagian organisasi. Jadi harus ditunjukkan ya bagaimana struktur dari fungsi-fungsi departemen-departemen, posisi-posisi, dan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Nah, satuan-satuan yang terpisah biasanya digambarkan dalam kotak-kotak di dalam struktur atau di dalam bagian organisasi ya. Digambarkan dengan kotak-kotak dan dihubungkan dengan garis ya, garis rantai perintah atau jalur komunikasi. Jadi bagian organisasi itu menggambarkan pembagian kerja, rantai perintah, tipe pekerjaan, pengelompokan segmen pekerjaan, dan tingkatan manajemen. Adapun bentuk bagian organisasi itu menurut Henry G. Hodge mengemukakan ada 4 ya. Ada piramida bentuknya, vertikal, horizontal, dan lingkaran. Nah, untuk ini saudara bisa lebih lanjut bisa dilihat dari sumber-sumber pendukung yang lain ya, bentuk piramida nanti berikutnya ada. Kemudian kelompok kerja formal organisasi. Jadi organisasi itu mempunyai 3 tipe kelompok kerja formal. Yang pertama kesatuan tugas khusus, panitia, dan dewan atau komisi. Jadi kesatuan tugas khusus ini biasanya digunakan apabila ada sesuatu yang memang harus cepat diselesaikan. Kalau kepanitiaan ini biasanya lebih bersifat masih bisa punya waktu yang masih normal ya. Dewan atau komisi itu biasanya tipe-tipe atau kelompok kerja formal yang lebih dalam hal pengambilan keputusan begitu. Nah, saudara, ada istilah yang disebut dengan task force ya atau tugas khusus, kesatuan tugas khusus. Task force itu maksudnya adalah tim proyek dibentuk untuk menangani suatu masalah atau tugas khusus. Jadi bila ada suatu persoalan yang memang harus segera ditangani secara khusus, maka dibentuklah task force. Keberadaannya hanya bila ada masalah yang perlu dipecahkan. Nah, jadi dalam hal ini biasanya kelompok tugasnya ada wakil atau wakil dari pembuat keputusan ya. Biasanya dari satu organisasi ditambah dengan ahli atau tim ahli yang memang secara teknis diperlukan. Jadi untuk panitia ini sendiri, saudara, kelompok yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan hal yang ditugaskan kepadanya. Artinya
secara formal, secara normalnya itu ada kepanitiaan. Kalau untuk dewan itu sendiri adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan, jadi lebih kepada pengambilan keputusan ya, gitu. Nah, di dalam pengorganisasian itu ada yang namanya atau istilah koordinasi. Apa sih koordinasi ini? Koordinasi itu adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah. Jadi, bagaimana sih mengintegrasikan tujuan atau kegiatan pada satuan yang terpisah? Maka diperlukanlah suatu koordinasi supaya bisa mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Jadi koordinasi itu memang sangat diperlukan ya. Biasanya ada miskomunikasi itu biasanya koordinasinya kurang. Nah ini jalan sendiri-sendiri begitu. Nah macam-macam ketergantungan di antara satuan organisasi itu ada apa sih? Kenapa sih perlu koordinasi? Kenapa sih perlu satuan organisasi? Jadi memang ada saling ketergantungan yang menyatu. Ada saling ketergantungan yang menyatu, yang berurutan, yang timbal balik. Nah ini memang ada yang seperti ini yang kenapa perlu satuan-satuan organisasi. Karena memang ada ketergantungan secara menyatu. Menyatu itu gimana sih caranya supaya bagian-bagian yang terpisah itu bisa disatukan dalam satu kerja yang bagus untuk mencapai tujuan, kemudian urutannya seperti apa atau timbal baliknya. Nah ini ketergantungannya. Saudara, untuk rentang manajemen itu sampai seberapa sih terkait dengan koordinasi. Jadi rentang manajemen itu berpengaruh ya di dalam pengorganisasian ya, karena dalam hal ini berkaitan dengan jumlah bawahan yang harus dikendalikan, diatur secara efektif oleh manajer atau atasan. Nah, jadi dalam hal ini besar span of control, besar kecilnya perusahaan itu mempengaruhi rentang manajemen di dalam mengkoordinasikan kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen ya, jadi di dalam pengkoordinasian itu ada juga yang istilah rentang pengendalian atau span of control. Ada faktor yang mempengaruhi, ada kesamaan fungsi ya, semakin sejenis fungsi rentang manajemen melebar. Artinya begini, kesamaan fungsi itu semakin sejenis fungsi ya, semakin sejenis fungsinya, maka rentang manajemen melebar. Artinya dalam hal ini bagaimana manajemen itu akan membuat kontrol ya. Jadi prinsip rentang manajemen yang berkaitan dengan jumlah bawahan yang dikendalikan itu semakin semakin sejenis maka semakin melebar. Begitu. Kemudian kalau dari sisi kedekatan geografis, semakin dekat dengan kelompok kerja yang ditambahkan semakin melebar juga. Nah, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, maka semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, maka rentangan melebar. Nah, ini saudara maksud dari faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Jadi, apa saja sih yang mempengaruhi melebar, mengecilnya, atau semakin sempitnya rentang manajemen, kontrol seorang manajemen itu terhadap bawahan-bawahannya itu tergantung dari ini. Jadi, ini apakah ada kesamaan fungsi, apakah ada kedekatan geografis, apakah ada tingkat pengawasan yang langsung yang dibutuhkan. Nah, itu melebar menyempitnya dari kontrol itu, dari pengawasan itu tergantung dari adanya kesamaan fungsi, kedekatan geografis, dan tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Selain itu juga ada tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Jadi rentang kontrol dari seorang manajer itu juga tergantung melebar menyempitnya itu tergantung dari tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan. Kemudian perencanaan yang dibutuhkan manajer. Jadi dalam hal ini semakin sedikit perencanaan, maka rentangnya semakin melebar. Nah ini nanti perlu didiskusikan ya, perlu ditanyakan ya. Memang saya sengaja untuk tidak terlalu memberikan pemahaman kepada saudara, supaya saudara nanti bertanya dalam diskusi setelah sesi ini.
Kemudian juga dipengaruhi oleh bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Ini. Jadi ini lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi penarikan, latihan, pengawasan mutu, maka rentangannya semakin melebar. Nah, apa sih maksudnya ini? Nah, nanti kita diskusikan rentang manajemen. Memang ini bisa menjadi bahan untuk penelitian saudara untuk skripsi saudara nantinya. Baik, di dalam pengorganisasian ada istilah wewenang atau authority. Ya, jadi di dalam hal pengorganisasian pasti ada wewenang, otorisasi ya. Nah, untuk melakukan atau memerintah orang lain ya di bawahnya atau mungkin juga yang selevel ya, memang diperlukan yang namanya pelimpahan wewenang, delegasi ya, atau otorisasi di dalam organisasi. Jadi dalam hal ini wewenang itu adalah hak ya, hak untuk melakukan sesuatu, hak untuk memerintah ya, itu hak. Wewenangnya seperti apa, otorisasinya seperti apa. Jadi setiap pekerjaan, setiap level itu harus punya wewenang. Ada berbagai macam wewenang. Yang pertama wewenang secara lini, staff fungsional. Jadi kalau lini itu wewenangnya atau haknya itu memerintah secara langsung ya, lini sebagai rantai perintah melalui tingkatan organisasi. Ini ada kaitannya dengan bentuk organisasi ya. Wewenang staff itu wewenang atau hak kepada staff ya. Kemudian staff fungsional atau wewenang seorang staff spesialisasi mempunyai hak memerintah satuan lini sesuai dengan kegiatan fungsionalnya. Ini nanti bisa lebih jelas ketika saudara mempelajari struktur organisasi. Kemudian delegasi wewenang. Nah, delegasi wewenang ini merupakan pelimpahan wewenang atau hak dan tanggung jawab kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan. Ada yang namanya sentralisasi wewenang, ada yang namanya desentralisasi wewenang. Nah, saudara, di dalam pengorganisasian ini ada yang namanya staffing dan prosesnya. Ya, jadi dalam penyusunan personalia itu ada salah satu fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan karyawan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Nah, saudara, demikian untuk pengorganisasian materi kali ini. Saya berharap saudara bisa mengikuti dengan baik ya, memahaminya. Maka sesi berikutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.